Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Anggun Wahyuni Pitasari. Teman-teman semua bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Anggun. Baik, dalam video pembelajaran kita yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman sudah mengenal apa itu bilangan bulat? Jika belum, teman-teman wajib menyimak materi yang ada dalam video ini. Tapi sebelum menyimak materinya, teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Siapkan bukunya, siapkan pemikirannya, harus fokus dan mari simak materi berikut ini. Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ada bilangan bulat positif yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat negatif yang beranggotakan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada bilangan 0 yang beranggotakan angka 0. Di dalam bilangan bulat juga termuat bilangan-bilangan. Yang pertama ada bilangan cacah, yakni bilangan yang dimulai dari 0. Bilangan cacah beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan asli. Bilangan asli ada bilangan yang dimulai dari 1, yakni 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada bilangan genap, yakni bilangan yang habis dibagi 2, yakni 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada bilangan ganjil, yakni bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa, yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu ada bilangan prima, yakni bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri, yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu mari kita masuk ke dalam operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Berlaku yang pertama A ditambah B sama dengan A ditambah B. Kedua, A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Yang keempat, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Lalu ada contoh dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini. Yang pertama 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua 6 dikurang 4 sama dengan 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Yang ketiga negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Lalu yang keempat 9 dikurang negatif 5 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Yang kedua ada perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya adalah 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Berlaku yang pertama A dikali B sama dengan AB. Lalu yang kedua, A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Yang ketiga, negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Lalu yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Lalu ada contoh dari operasi hitung perkalian ini, yakni yang pertama 5 kali 6 sama dengan 30. 2, 4 kali negatif 7 sama dengan negatif 28. Yang ketiga negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Yang keempat negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Lalu ada pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 30 dikali 1/5 sama dengan 6. Berlaku yang pertama A dibagi B sama dengan A per B. Kedua A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B. Yang ketiga negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B. Lalu yang keempat negatif A dibagi negatif B sama dengan A per B.
Mari kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya adalah 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4. Sifat yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya pada penjumlahan, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contoh 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan dalam kurung 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 15. Lalu pada perkalian, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B kurung tutup dikali C. Contoh, 4 dikali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan dalam kurung 4 dikali 5 lalu dikali 6 sama dengan 120. Lalu yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Contohnya pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan 14. Lalu pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Contohnya adalah 5 dikali dalam kurung 7 dikali dikurang 6 sama dengan dalam kurung 5 dikali 7 dikurangi dalam kurung 5 dikali 6 sama dengan 5. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan keempat mengenai pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Yang pertama ada kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Contohnya adalah A kuadrat sama dengan A dikali A. Contoh dalam angkanya 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu ada negatif 9 dikuadratkan sama dengan negatif 9 dikali negatif 9 sama dengan 81. Lalu mengapa 81-nya positif? Karena kita mengetahui bahwa negatif dikali negatif berarti hasilnya positif. Lalu ada pangkat 3 bilangan bulat yang diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Contohnya adalah A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Contohnya 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Lalu ada juga negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 atau sama dengan 25 dikali negatif 5 yang hasilnya negatif 125. Lalu yang kedua ada akar kuadrat dan akar pangkat 3. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Lambangnya akar pangkat 2. Contohnya adalah akar 49 sama dengan plus minus 7. Lalu ada akar pangkat 3, merupakan kebalikan dari pangkat 3, lambangnya akar pangkat 3. Contohnya adalah akar 27 sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu ada akar 125 sama dengan 5, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, sekarang mari kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama di sana tertera hasil dari 5 ditambah dalam kurung 6 dibagi negatif 3 adalah optionnya A 7, B 4, C 3, D negatif 2. Mari kita coba selesaikan soal tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, usahakan kita mengerjakan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yakni adalah 6 dibagi negatif 3. Kita mengetahui bahwa jika positif dibagi negatif, maka hasilnya akan negatif.
Untuk itu, ketika 6 dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 2. Lalu kita ubah lagi, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, itu merupakan hasil dari soal tersebut, yang berarti yang benar adalah option C. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3 dikurang 1 adalah, ada option di sana yang A adalah negatif 12, B negatif 3, C 3, D 12. Mari kita coba jawab soal tersebut. Kita coba selesaikan yang atas dulu. Negatif 18 ditambah 30 itu hasilnya adalah positif 12. Lalu yang bawah, negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Nah, kita mengetahui bahwa positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Berarti 12 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 3. Lalu kita lihat lagi kepada option mana yang benar. Yang benar adalah option yang B, negatif 3. Nah, teman-teman semua, materi mengenai bilangan bulat telah selesai dan juga tadi telah diperkuat dengan contoh soal mengenai materi bilangan bulat ini. Semoga teman-teman dapat paham dalam materinya. Jika ada yang kurang paham, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video pembelajaran kedua berikutnya. Bye-bye. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.